Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik bagian ke-38. Pagi-pagi sekali, Bella membantu Fanny yang kondisinya sudah mulai membaik beres-beres rumah. Ia menyapu halaman depan sambil menutup hidung dan mulut, dengan menggunakan tangan karena debu yang bertebaran. Suci, panggil teman-teman masa kecil gadis itu sambil melambaikan tangan dengan raut wajah yang sumringah, karena rindu sudah lama tidak bertemu. Gimana kabarnya? Kita main yuk, ajak mereka sembari menarik pergelangan tangan gadis itu. Baik. Gimana ya, aku lagi bantu Jika ibu. berkenan mohon dukungannya Kamu dengan main like, aja, share, dan potong subscribe. Fanny yang membawa ember berisi Terima jemuran. kasih. Biar ibu sendiri aja yang beres-beres rumah. Tidak terlalu berat kok pekerjaannya. Bella pun mengangguk, lalu pergi bersama mereka. Teman-temannya sama sekali tidak membahas tentang masalah keluarga gadis itu, karena ingin menjaga perasaan sang teman. Mereka hanya membahas masalah seputar remaja seperti, cara mengatasi wajah yang berminyak supaya tidak timbul jerawat, tips supaya cepat dapat pacar, dan juga kiat-kiat agar pacar tidak selingkuh. Mirisnya, mereka sama sekali tidak membahas tentang pelajaran. Para gadis yang mulai tumbuh dewasa itu berbincang di warung dekat rumah Fanny sambil memakan seblak. Bella terlihat ceria karena di kota ia tidak pernah bercengkrama bersama teman-temannya seperti itu. Setelah Bella tinggal di rumah ibunya selama beberapa hari, kondisi sang ibu kembali drop karena tidak mau meminum obat meskipun sudah dibujuk. Fanny pun langsung dibawa ke rumah sakit terbaik di daerah itu oleh Bella. Ibu harus kuat ya, ibu pasti sembuh. Gadis itu tampak khawatir. Bella duduk di samping ibunya yang terbaring lemah dengan napas tersenggal-senggal karena sesak. Alat bantu oksigen pun menempel di hidung wanita itu. Ibu sangat sayang sama kamu. Maafkan ibu karena pernah melukai perasaanmu. Fanny berusaha meraih tangan sang anak, lalu menggenggamnya. Sudahlah bu, jangan bahas itu lagi. Sekarang, yang penting ibu sembuh dulu. Mata Bella berkaca-kaca dan tangannya bergetar karena takut terjadi sesuatu kepada sang ibu. Iya Van, yang lalu biarlah berlalu. Anakmu kan sudah memaafkanmu. Kamu fokus saja sama kesembuhanmu. Wati menimpali seraya memijit-mijit kaki temannya yang terasa dingin. Dengarkan ibu, Karina itu sangat baik. Dia menyayangimu. Jadi, ibu mohon kamu harus nurut sama dia, jangan membangkang. Sayangi juga dia ya. Jika berkenan mohon Suara dukungannya Fanny dengan terdengar like, parau. share, dan Iya subscribe. bu, tapi, Terima ibu kasih. harus sembuh dulu. Gadis itu memegang tangan ibunya dengan erat. Mas, tadi Bella menelepon ke sini. Katanya kondisi Mbak Fanny semakin memburuk. Kamu harus ke sana temani dia, pinta Karina seraya memberikan segelas teh hangat kepada sang suami, yang sedang duduk memperhatikan tanaman hias di belakang rumah. Ke sana. Tapi, bagaimana dengan kamu di sini? Tanya Ridwan. Ia kemudian meneguk teh itu dengan hati yang gundah. Aku di sini enggak apa-apa, yang penting kamu temani Bella. Dia saat ini pasti sedang butuh kamu. Karina membujuk sang suami. Ridwan mengangguk kecil. Baiklah, kamu benar. Bella pasti sedang sedih dan cemas karena kondisi ibunya memburuk. Pria itu akhirnya bergegas pergi ke rumah sakit tempat Fanny dirawat. Sepanjang perjalanan, hati Ridwan merasa gelisah tak menentu. Setelah sampai di tempat yang dituju, pria berkemeja hitam itu berlari menelusuri lorong-lorong rumah sakit tempat sang mantan istri dirawat. Kemudian, matanya menyipit saat melihat Bella sedang duduk bersender di tembok di depan sebuah ruangan dengan tatapan kosong. Ridwan pun berjalan cepat menghampiri sang anak. Bella melirik perlahan ke arah ayahnya. Wajah gadis itu terlihat pucat dan syok. Bagaimana keadaan ibumu? Apa kondisinya sudah tidak terlalu parah? Tanya Ridwan seraya berjongkok di hadapan sang anak. Ibu sudah pergi ya? Ucapan Bella yang lirih itu membuat jantung Ridwan terasa berhenti berdetak. Ia lalu memegang kedua bahu anaknya. Kamu jangan bercanda. Di mana ibu kamu sekarang? Pria itu mulai mengeluarkan keringat dingin.
Petugas rumah sakit kemudian keluar dari ruangan sambil mendorong tempat tidur pasien. Fanny terbaring kaku dengan tubuh dan wajah yang ditutup Jika oleh berkenan mohon selimut. dukungannya dengan like, Mata Ridwan share, dan memerah saat subscribe. melihat tubuh mantan istrinya yang kasih. sudah tidak bernyawa, dengan kaki bergetar dan dada yang terasa nyeri. Ia mengingat saat Fanny berjanji tidak akan meninggalkannya, kecuali ajal menjemput. Mungkin, wanita itu sudah tidak ada lagi di hati Ridwan. Namun, ia tidak bisa melupakan begitu saja kenangan masa-masa bahagia ketika masih bersama dengan sang mantan istri. Fanny mengalami komplikasi Wati menangis sesegukan. Ridwan lalu menghampiri anaknya yang masih terlihat syok, karena sudah melihat langsung saat ruh sang ibu terlepas dari raganya. Ibu benar-benar pergi sekarang ya. Pria itu pun menangis sambil memeluk sang anak. Setelah mengurus administrasi dan lain-lain, jasad Fanny kemudian dibawa ke kampung halaman. Namun, atas permohonan Kevin, jasad wanita itu tidak langsung dikebumikan sebelum ia datang. Kevin sangat terpukul atas kepergian Fanny. Sampai detik ini, pria itu masih mencintai mantan istrinya. Meskipun Fanny sudah berkata jujur tidak pernah mencintainya. Bella kembali hilang keceriaan, setelah sang ibu pergi untuk selamanya. Akan tetapi, sekarang gadis itu sudah mulai mau membuka diri bergaul dengan teman-temannya di sekolah. Ia juga tidak lagi sering ikut fashion show, hanya sesekali saja karena Karina yang melarang dan Bella pun menurut. Dulu, Mama antusias banget pengen Bella jadi model internasional. Tapi, kenapa sekarang Mama malah melarang? Tanya sang anak yang sekarang rambutnya dipotong sebahu. Karina yang sedang melipat baju di atas tempat tidur, melengkungkan kedua ujung bibirnya ke atas. Apa kamu mau tahu, alasan kenapa Mama mengundurkan diri jadi model, selain ayahmu yang menyuruh? Emangnya apa Mam? Sang anak mengerutkan dahi penasaran. Karena Mama mendengar ucapan Ustadz saat Mama ikut pengajian bersama ibu-ibu kompleks. Katanya, ada amal baik yang terus mengalir sampai kita mati, seperti memberi sedekah untuk pembangunan masjid dan ada juga amal buruk yang terus mengalir meskipun kita sudah mati yaitu, seperti penampilan atau perilaku buruk kita yang dicontoh oleh orang lain. Mama jadi takut. Soalnya, Mama kan sering tuh pakai baju yang mengumbar aurat waktu jadi model. Kalau ditiru banyak orang, pasti bakal jadi amal buruk buat Mama. Tapi, wallahualam Mama masih awam soal agama. Bella mendengarkan perkataan sang ibu sembari menggendong adik laki-lakinya. Kemudian, Bu Mila tiba-tiba menghampiri mereka dengan membawa kartu undangan pernikahan. Setelah itu, ia pergi ke dapur. Dada Karina seketika merasa sesak setelah melihat foto yang ada di undangan tersebut. Bella yang masih syok atas kepergian sang ibu pun langsung panik dan menangis, saat melihat ibu tirinya tergeletak pingsan sambil memegang dada. Gadis itu berteriak memanggil ayah dan neneknya. Ridwan pun berlari menghampiri mereka disusul oleh sang mertua. Bu Mala mendekati Karina, lalu mencoba membangunkannya. Sayang, kamu kenapa? Ayok bangun. Ini Mama. Bu Mila menangis karena khawatir. Ridwan kemudian menempelkan kayu putih di hidung sang istri. Karina pun akhirnya sadar. Ia memegang kepala yang masih terasa pusing. Terima kasih. Wanita itu perlahan duduk, lalu kembali melihat foto yang ada di undangan tadi. Ini foto Susanti, kan Mam? Apa dia benar-benar mau nikah? Sang ibu langsung berdiri dan mendengus kesal. Jadi, kamu pingsan karena menerima undangan dari Susanto? Iya Mam. Wajah Karina masih terlihat syok. Bella merebut undangan itu dari tangan ibunya. Ia langsung menganga saat melihat foto Susanti yang penampilannya berubah menjadi Susanto. Makhluk itu sangat gagah dengan memakai setelan jas berwarna hitam dan sedang tersenyum ke arah seorang wanita cantik berhijab, yang wajahnya tidak asing di kalangan para model. Dia adalah perancang pakaian muslimah. Bella pun seketika terjatuh pingsan dan membuat Ridwan kebingungan. Ada apa? Kalian sebenarnya kenapa? Siapa Susanto dan Susanti itu? Dia makhluk unik yang sering main ke sini itu loh Wan, jawab Bu Mila seraya melengos pergi keluar dari kamar Karina. Terima kasih. Ridwan menepuk jidat dan menggeleng, sedangkan sang istri kembali terkapar pingsan di samping Bella, karena masih belum percaya Susanti akan menikah. Saat hari pernikahan Susanti sekarang mah resmi menjadi Susanto.
Karina dan ketiga temannya datang dengan raut wajah yang syok berat. Lu berempat teman anak gue si Susanto kan? Nyok masuk, anak gue udah nungguin lu pade dari tadi. Ibu dari Susanto menyambut mereka dengan suara bernada tinggi ciri khasnya. Bukannya menjawab, Karina dan yang lain malah melohok melihat sang teman duduk di pelaminan, bersama wanita yang baru saja sah menjadi istrinya. Kemudian, mereka berbisik-bisik. Beb, dia ternyata lebih ganteng daripada laki gue. Kalau dia dari dulu penampilannya kayak gitu, udah gue jadiin pacar. Lu semua ngape pade bengong. Kayak ayam yang kena tetelo aja lu. Udah sono, samperin tuh anak gue. Sambar ibunya Susanto yang membuat para wanita itu tersentak kaget. Karina dan ketiga temannya pun berjalan perlahan menghampiri kedua mempelai. Mereka kemudian berfoto bersama pengantin baru itu, dengan wajah yang pucat karena masih syok berat. Woi, pada senyum dong. Lu semua enggak seneng ya gue nikah? Gertak Susanto dengan menggunakan suara lelaki tulen. Mereka langsung menurut karena takut. Karina dan yang lainnya pun difoto sambil menyengir dan mengacungkan dua jari. Namun, wajah mereka masih terlihat syok berat. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita ini yang jauh dari kata sempurna. Semoga bisa terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan baik pengucapan maupun membacanya yang tentu banyak kesalahannya daripada benarnya. Sekali lagi cerita ini hanya karangan semata, murni hanya sebagai hiburan. Sebagai penyemangat, mohon dukungannya dengan like, komen, subscribe dan share channel ini. Terima kasih. Wassalam.